Abah Warkop Slow Slide. Dalam catatan Abah Warkop, tim sukses yang mudah-mudahan tidak akan mengalir menjadi tim silet. Sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada, kita coba mengenali apa yang dimaksud dengan tim sukses. Yakni tim sukses adalah bisa berbentuk lembaga, kelompok, atau bisa juga personal, orang per orang dalam suatu perhelatan untuk meraih simpati. Dan ini bisa pada tingkat level yang tertinggi, misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, bahkan sampai pemilihan ketua OSIS, pemilihan kepala desa, pasti akan memerlukan tim sukses. Karena tim sukses ini Abah Warkop ibaratkan seperti marketing, seorang marketing atau kelompok marketing yang ingin memasarkan, yang ingin mempublikasikan produk-produk yang keluaran atau dari perusahaan yang dimana ia bekerja. Dan sudah barang tentu beban dari seorang marketing itu sangat berat. Artinya bagaimana dia meyakinkan para konsumen untuk dapat mampu melihat, mengetahui, bahkan ingin memiliki dan mampu melaksanakan keinginannya itu tentang produk yang dipasarkan. Dan ini membutuhkan suatu profesionalisme atau teknik marketing atau teknik pemasaran. Demikian juga pada perhelatan, namun dalam titik ini Abah Warkop ingin mengangkat tim sukses yang kebetulan tahun ini adalah merupakan tahun yang orang banyak mengatakan tahun politik. Abah Warkop kira tahun ini hanya tahun Masehi dan tahun Hijriah. Bahkan juga ada tahun gajah. Ternyata juga ada tahun politik. Dalam artian bahwa memang Indonesia tak lama lagi akan melaksanakan suatu pesta demokrasi. Pesta demokrasi besar baik dalam bentuk pemilihan legislatif, pilkada, dan bahkan pemilihan presiden. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita, bangsa Indonesia, karena oleh dunia kita adalah salah satu negara demokrasi yang terbesar. Dan ingat sekali lagi ini kebanggaan. Karena pesta demokrasi adalah suatu proses, suatu cara untuk bagaimana kita memilih para calon-calon pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif, karena ini adalah bagian dari tata negara kita. Oke, kita kembali kepada tim sukses. Sudah barang tentu setiap orang yang ingin maju di suatu perhelatan seperti yang Abah Warkop katakan, misalnya pemilihan legislatif atau pilkada, pemilihan gubernur, bupati, pasti akan mencari dan membentuk tim sukses. Karena dari mereka-mereka inilah diharapkan dapat membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh para calon atau para kandidat. Setidaknya bisa menyebarkan, luaskan berbagai informasi tentang calon tersebut, atau bisa meraup atau bisa mencoba menggoda dalam arti kata untuk bagaimana para calon-calon pemilih itu menyenangi, menyukai, bahkan mampu memilih para calon legislatif atau para calon bupati, wali kota, atau gubernur. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang sungguh memerlukan keterampilan, skill, knowledge, maupun memerlukan biaya yang cukup lumayan. Apalagi seorang tim sukses atau kelompok tim sukses yang ingin mengangkat juaranya, jawarannya, atau mengangkat bosnya, atau mengangkat para caleg atau gubernur, wali kota, bupati yang tingkat popularitasnya belum begitu besar atau personal brandingnya masih kecil. Ini memerlukan suatu strategi dan skill serta waktu yang sungguh berat bagi seorang tim sukses.
Oleh sebab itu, kehadiran bagi tim sukses adalah bagi setiap calon pemilih atau calon legislatif misalnya, itu adalah sangat membantu. Tapi ingat, di dalam rekrutmen seorang atau kelompok tim sukses banyak hal yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena ingat, mungkin produk yang akan dijual, tapi orang yang akan menjual ini dari gesturnya, dari tata caranya tidak menarik. Walaupun produk yang akan kita jual, yang akan dijual itu berkualitas barang bagus, tapi karena gaya komunikasi, penampilan atau apa istilahnya karakter dari marketing ini oleh pemasaran ini tidak menarik, sudah barang tentu barang tersebut dalam tanda kutip pasti tidak akan dibeli atau tidak disukai. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada tim sukses dalam bentuk misalnya legislatif atau pilkada, yang harus diperhatikan adalah sifat resistensi dari seorang tim sukses. Memang kehidupan ini tidak sempurna. Artinya tidak semua kita disukai oleh orang banyak. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kita pandai-pandai memilih. Jangan-jangan orang yang kita harapkan menjual kita, atau calon legislatif, atau calon bupati, wali kota yang diharapkan bahwa orang yang akan menjual ini bisa meraup, bisa mendatangkan simpatik untuk memilih. Tapi karena ada memiliki resistensi dari orang yang bersangkutan, yang muncul bukan simpati atau empati, tapi antipati. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah, ingat, tim sukses itu adalah kebutuhan. Tanda kutip, tim sukses itu adalah konsekuensi logis. Tapi bisa juga tim sukses bisa menjadi beban para kandidat. Mengapa jadi beban? Banyak faktor yang bermain. Karena terkadang di lapangan banyak tim sukses apa yang disebut dengan suatu istilah aji mumpung. Ini adalah waktunya untuk mendapatkan sesuatu. Yang dalam bahasa seharian kita ada tim sukses yang berkaki dua, ada yang berkaki tiga, ada yang berkaki empat. Prinsipnya mungkin mereka adalah seorang ompon turir. Ya, mungkin kalau kita lihat bahasa ompon tulir itu, ya kita bisa dapat di pembicaraan-pembicaraan yang bisa kita dengar di berbagai warung kopi. Dan ini yang harus diwanti-wanti. Karena bagi tim sukses, bukan bagaimana ia menjual figur, bagaimana dia menjual jagonya, kandidatnya, tapi bagaimana dia memanfaatkan kesempatan di saat orang banyak memerlukan tim sukses. Oleh sebab itu, banyak orang yang menyebutkan bahwa hati-hati, tim sukses bisa menjadi tim silet. Tahukah Anda silet? Ada sebuah benda yang sangat tajam, tipis. Namun sekali dia mengikis, maka selesailah sudah. Hele dompet yang terbuat dari kulit badak pun bisa terobek oleh tim silet. Nah, ini yang perlu diwanti-wanti. Tapi pada intinya bahwa tim sukses itu dibutuhkan. Ya, tergantung kepada orangnya. Terkadang ada yang tidak memerlukan tim sukses mungkin dengan berbagai pertimbangannya. Tapi kalau kita melihat dari berbagai penelitian, dari berbagai tulisan, itu peranan dan pentingnya seorang tim sukses atau kelompok tim sukses. Karena biar bagaimanapun tidak ada orang yang mampu melaksanakan semua pekerjaan. Pasti dia memerlukan orang lain. Termasuk juga para calon legislatif, calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Dalam arti kata, ketika dia mencalonkan diri, sudah barang tentu dia akan dibatasi oleh waktu, kemampuan, dan kesanggupan untuk mampu menyelami, mampu memenuhi undangan, atau mampu turun ke lapangan karena saking luasnya wilayah atau saking padatnya acara-acara. Maka disitulah
dibutuhkan kehadiran tim sukses. Tapi Abah Warkop dalam perspektif Abah Warkop saat ini selalu Abah Warkop ingin menggarisbawahi, marilah lihat tim sukses adalah bagian dari dirinya. Tim sukses adalah pekerja-pekerja yang akan menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya. Tapi bukan hanya membawa malapetaka menjadi tim silet. Terima kasih, salam sukses, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.